Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tian Jiange berkata bahwa dia akan segera menjadi murid inti. Selain itu, kali ini, alasan dia datang ke sini adalah agar dia bisa mengumpulkan kontribusi yang cukup. Adapun tingkat kultivasinya, pemimpin sekte akan memberinya pelet emas 9 surga. Pelet emas 9 surga. Ketika King Sui mendengar ini, dia sangat tercengang. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa Tian Jiange pasti memiliki hubungan dekat dengan beberapa orang di eselon atas di Lord Sek. Dia bisa mengatakan itu dari fakta bahwa orang-orang yang bersamanya ini lebih kuat darinya tetapi masih sangat menghormati dia. Itu adalah jenis pil obat misterius yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan untuk sementara waktu meningkatkan beberapa hal, seperti pemahaman seseorang. Ini memiliki efek yang sangat lama dan tidak hanya akan memberikan peningkatan kekuatan yang besar, untuk jangka waktu yang lama setelahnya, tingkat pemahaman seseorang dalam teknik dan keterampilan bela diri akan menjadi beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang subjektif. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin kuat efek 9 surga Golden Pellet. Ini benar-benar sesuatu yang bagus, ucap King Sui tersenyum. Ada banyak harta berharga dan langka di dunia 9 benua. Ada juga banyak barang yang tertinggal dari zaman kuno. Hanya saja banyak dari hal-hal ini yang disembunyikan dengan sangat baik dan hanya bisa didapat jika mereka beruntung. Pelet emas 9 surga ini dikatakan sebagai pil obat kuat yang ditinggalkan dari zaman kuno. Tepat sekali. Oh iya, saudaraku, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Tuan Sekte? Kita bersaudara bisa bersama. Tuan Sekte tidak buruk, setidaknya, itu tidak sombong seperti beberapa faksi lainnya. Ucap Tian Jiange tersenyum. Dia sangat lugas. Sejujurnya, saya sudah bergabung dengan Blazing Wind Veranda. Jika tidak, maka saya benar-benar ingin bergabung dengan Brother. Ucap King Sui tersenyum. Itu sangat disayangkan, tapi tidak apa-apa. Tuan Sekte dan Blazing Wind Veranda berhubungan sangat baik. Saya mendengar bahwa pemimpin kami sangat menyukai Master Sunu. Kami bahkan mungkin menjadi keluarga di masa depan. Di masa depan, jika Anda menemukan masalah dan membutuhkan bantuan, jangan lupakan saya. Saya pasti akan membantu jika saya bisa. Tian Jiange tersenyum dan berkata dengan sangat serius. King Sui memikirkan apa yang dikatakan putri ketujuh sebelumnya. Sepertinya ada banyak orang yang menyukai putri sulung. Orang-orang ini juga membatasi satu sama lain dan bahkan jika mereka ingin melakukan apapun pada putri tertua, mereka tidak akan bisa melakukannya. Apalagi, putri tertua didukung oleh ahli yang kuat dan tidak ada yang berani melakukan gerakan sembrono. Tampaknya Tuan Sekte juga salah satu dari kelompok tersebut. Mereka berdua banyak mengobrol dan King Sui belajar banyak hal. Misalnya, meskipun tidak jelas karakter seperti apa pemimpin faksi seperti Ben Saint Child dan Tuan Sekte itu, tetapi untuk bisa membuat lebih dari 10.000 orang tunduk kepada mereka, itu berarti mereka semua adalah ahli yang kuat. Karena itu, tidak perlu menebak. Jelas bahwa ini adalah individu yang sangat berbakat dan di masa depan, salah satu dari mereka bahkan mungkin menjadi orang yang mengambil alih Akademi Rahasia Surga. Dibandingkan dengan warisan bangsawan, Akademi Rahasia Surga lebih condong ke sekte dan orang terkuat akan dihormati. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa Akademi Rahasia Surga menutup mata terhadap pembentukan kelompok-kelompok ini. Orang-orang yang sombong itu mungkin akan menjadi batu loncatan bagi orang-orang yang benar-benar akan memimpin Akademi Rahasia Surga. Beberapa orang tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki prestasi besar. Bahkan jika mereka ingin menang, itu hanya akan bersifat sementara. Tian Jiange tidak membahas topik ini terlalu lama. Dia selalu melihat dirinya sangat kuat,
dan dia merasa bahwa di masa depan, King Sui pasti akan sangat kuat. Ini mungkin mengapa dia setuju bahwa mereka akan menjadi teman saat mereka bertemu lagi ketika mereka bertempur sebelumnya. Sekarang mereka dianggap teman. Setidaknya itu awal yang bagus. Orang-orang lain yang bersama Tian Jiange tidak banyak bicara. Sekelompok besar binatang iblis telah muncul di kejauhan dan semua orang mulai membunuh binatang itu. King Sui dan para wanita menggunakan unison swordplay. Baru sekarang beberapa dari mereka memperhatikan kerja tim King Sui dan para wanita yang hebat. Arus besar kerja tim mereka meningkatkan kehebatan mereka, menyebabkan kelompok Tian Jiange tercengang. Perasaan yang sangat bagus. Tian Jiange juga tahu bahwa King Sui ingin maju menjadi murid kelas tinggi atau bahkan murid elit. Namun, tidak mungkin bagi seseorang untuk maju ke murid inti dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bahkan jika seseorang tidak cukup kuat, mungkin karena orang-orang dari Saint Child Band yang mereka temui sebelumnya terlalu sombong sehingga King Sui merasa bahwa orang-orang dari Tuan Sekte tampak berbeda. Paling tidak, orang-orang ini tampak lebih kuat daripada mereka yang berasal dari band Saint Child dan mereka juga memiliki kualitas yang lebih baik. Seseorang akan membutuhkan kontribusi tingkat tinggi untuk maju menjadi murid inti. Tian Jiange telah mengumpulkan pahala untuk jangka waktu yang sangat lama tetapi masih membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dia harus mengambil 9 langit emas pelet dan kemudian ketika dia menjadi cukup kuat, dia kemudian akan dapat menuju ke Akademi Rahasia Surga dan dipromosikan menjadi murid inti. Mereka tinggal di sini dan membunuh selama 3 hari. King Sui memperoleh tingkat kontribusi yang cukup baginya untuk dipromosikan menjadi murid elit dan dia bersiap untuk kembali. Gelombang monster kali ini juga hampir berakhir. Selama 3 hari terakhir, King Sui telah melihat banyak ahli dari Akademi Rahasia Surga muncul di daerah tersebut. Bahkan ada lebih banyak ahli dari dinasti Wave Moon. Tidak ada tanda-tanda putri tertua. Dalam 3 hari, King Sui dan Tian Jiange semakin dekat. Mereka memiliki karakter yang sangat mirip dan seperti kata pepatah, burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Hanya orang yang bisa rukun yang bisa disebut teman. Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua telah mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan mulai memanggil satu sama lain sebagai saudara. Yang terpenting, itu adalah perasaan yang tenang seperti air di antara para pria. Selain awal ketika Tian Jiange mengundang King Sui untuk bergabung dengan Tuan Sekte, dia tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ini sesudahnya. King Sui dan yang lainnya pergi. Selama beberapa hari ini, dia tidak mengeluarkan gajah naga skala emas. Itu bukan karena dia takut, melainkan dia merasa tidak perlu untuk itu. Itu adalah salah satu serangan pembunuhannya dan dia merasa lebih baik menyembunyikannya untuk saat ini. Tian Jiange masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu, jadi King Sui dan yang lainnya kembali lebih dulu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki metode untuk dibesarkan menjadi murid inti untuk saat ini dan tidak perlu baginya untuk mendapatkan tingkat kontribusi setinggi itu. Selain itu, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan memimpin Akademi Rahasia Surga di masa depan. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah membunuh beberapa ratus orang dari band Saint Child. Setelah kembali ke Akademi Rahasia Surga, tidak ada yang membahasnya juga. Ini membuat King Sui merasa bahwa orang-orang dari Blazing Wind Veranda masih cukup baik. Pada hari itu, ada beberapa puluh orang dari Blazing Wind Veranda. King Sui tidak terlalu khawatir bahwa orang-orang dari band Saint Child akan mengetahui bahwa dia telah membunuh rakyat mereka. Namun, saat ini, dia merasa lebih baik tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Setelah dia menjadi cukup kuat, ini tidak masalah lagi. Aula Suci. Ini adalah tempat di mana Akademi Rahasia Surga memeriksa anggota mereka dan mempromosikan mereka. Setiap hari, akan ada cukup banyak murid yang naik menjadi murid kelas tinggi dari murid biasa, dan dari murid kelas tinggi menjadi murid elit. Tidak banyak kasus murid elit diangkat menjadi murid inti. Kadang-kadang, seseorang mungkin dapat melihat satu atau beberapa tetapi di lain waktu,
seseorang bahkan mungkin tidak dapat melihatnya bahkan dalam 10 hingga 14 hari. Hari ini, sepertinya ada lebih banyak orang dari biasanya. Ketika ada tugas besar, akan ada lebih banyak orang di sini karena akan lebih mudah untuk mendapatkan tingkat kontribusi dari Akademi Rahasia Surga. Kontribusi bukanlah sesuatu yang dapat dibeli atau dihadiahkan. Tentu saja, seseorang dapat menghadiahkan barang yang dapat ditukar dengan sumbangan. Misalnya, dalam tugas ini, orang bisa memberi Anda dimen nuklei dan Anda juga bisa membunuh orang lain untuk merebut dimen nuklei mereka. King Sui datang sendiri. Gadis itu kembali ke rumah. Dia tidak diizinkan untuk berkeliaran. Meskipun dia cukup kuat, dia bukanlah anggota Akademi Rahasia Surga. Oleh karena itu, bahkan jika dia bersama dengan King Sui, masih ada beberapa area yang tidak bisa dia kunjungi. Aula Suci adalah salah satunya. Mereka berada di aula depan Aula Suci. Disinilah promosi murid elit atau tingkatan yang lebih rendah dilakukan. Hanya promosi untuk murid inti yang akan dilakukan di dalam dan itu akan lebih ketat. Anda ingin dipromosikan dari murid biasa menjadi murid elit. Seorang pria tua memandang King Sui dan bertanya. Orang tua itu sangat anggun dan kurus, dan memiliki janggut yang sangat menarik. Dia tampak sangat ramah saat dia tersenyum dan menatap King Sui. Benar, tetua. Bolehkah saya bertanya persyaratan apa yang harus saya penuhi? Ucap King Sui mengeluarkan beberapa inti iblis. Melalui Yan Jingyu dan Putri Ketujuh, dia sudah mengetahui tingkat kontribusi yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi murid elit. Tingkat kontribusi ini cukup bagi seseorang untuk dipromosikan menjadi murid elit, tapi aku masih harus menguji kemampuanmu. Itu bagian terpenting. Pertama, saya akan mencatat kontribusi ini atas nama Anda. Ucap orang tua itu tersenyum. Dia kemudian mengambil tumpukan kecil dimen nuklei dari King Sui dan menyimpannya. King Sui juga tahu bahwa tingkat kontribusi sebelum tingkat murid inti tidak tinggi. Kebanyakan orang akan dapat mengumpulkan cukup banyak tetapi sulit bagi mereka untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mencapai level yang diperlukan. Itu karena murid elit terendah akan membutuhkan setidaknya kekuatan 10.000 nimbus. Ujiannya adalah pertempuran. Itu sangat sederhana. Seseorang akan diminta memiliki setidaknya kekuatan pertempuran 10.000 nimbus. Bagi King Sui, ini tentu saja bukan masalah. Dia melewati administrasi dengan sangat cepat dan setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu, dia bertemu seseorang di jalan keluar. Tuan Muda Fu. Itu adalah orang yang disebut Tuan Muda Fu. Pria ini tampan tapi licik dan dia ingin menyentuh para wanita, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Ketika dia melihat King Sui, dia juga menyeringai. Ketika mereka berdua lewat, sebuah suara terdengar. Anda harus mempertimbangkan saran saya sebelumnya lagi. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang seperti ini seperti semut yang tidak berarti baginya. Meskipun King Sui tidak terlalu kuat, dia memiliki potensi untuk menjadi kuat. Hanya saja dia masih membutuhkan sedikit kesempatan, dan kesempatan itu sudah dekat. King Sui mendengar bahwa pria ini sudah menjadi murid inti dan akan segera diambil oleh Penatua Tianyi sebagai muridnya. Jika itu di masa lalu, King Sui mungkin merasa sedikit merepotkan karena tidak akan baik baginya untuk menjadi sasaran orang seperti ini. Kebanyakan murid elit bukanlah tandingannya, terlebih lagi dalam pertempuran. Murid inti harus lebih kuat, terutama murid yang disukai beberapa sesepuh. Mereka seharusnya memiliki level yang sama dengan putri tertua dan bahkan jika mereka lemah, mereka tidak boleh diremehkan. Namun, memikirkan bagaimana dia memiliki gajah naga skala emasnya, King Sui tidak mengindahkan Tuan Muda Fu dan langsung pergi. Pihak lain buta untuk terlibat dengan King Sui. Jika dia tidak membuka matanya, King Sui tidak akan keberatan membunuhnya. King Sui memegang token otoritas barunya dan barang-barang lain yang mewakili identitasnya. Rumah bangsanya juga telah berubah menjadi satu yang tingginya 3 lantai. Di sini, 3 lantai hanyalah sebuah konsep.
Sebenarnya tidak ada 3 lantai tetapi lebih sehingga tingginya berada di tingkat ketiga. Itu berada di ketinggian lebih dari 100 meter dan hanya ada 2 tingkatan di bawahnya. Rumah seorang murid inti setidaknya lebih dari 1000 meter. Ini adalah jarak di antara mereka. King Sui membawa gadis itu dan pindah ke tempat baru. Yan Jinyu dan putri ketujuh juga ikut. Ada perbedaan besar di sini jika dibandingkan dengan tempat kecil yang mereka tinggali sebelumnya. Area itu jauh lebih besar. Setidaknya ada 5 mu. Berjalan di sini, King Sui melihat ke kejauhan dan kemudian ke atas. Di atas mereka, masih banyak tingkatan murid inti, master, sesepuh, dan penjaga. Bahkan dikatakan bahwa di luar, bahkan ada keberadaan yang tidak mereka sadari. Pemandangan mewah tanpa batas itu seperti fatamorgana dengan pegunungan, perairan, dan hutan lebat. Semua ini milik Akademi Rahasia Surga dan itu hanya tampilan luarnya saja. Tidak ada yang tahu seperti apa interiornya. Untuk dapat memiliki kedudukan yang luar biasa di benua Kerbau Barat, Akademi Rahasia Surga harus memiliki kekuatan yang menakutkan. Melihat Akademi Rahasia Surga, King Sui memikirkan 2 dinasti kelas 4 lainnya. Apakah ada dinasti tingkat 5 di benua barat? Apakah ada seseorang di Akademi Rahasia Surga dan 2 dinasti kelas 4 lainnya yang merupakan eksistensi kelas 5? Master negara kelas berapa yang merupakan dewa semu? Pada saat itu, King Sui menjadi linglung singkat. Jalan seni bela diri tidak ada habisnya. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Sekarang, King Sui sudah berada di posisi yang lebih tinggi daripada Yan Jinyu dan putri ketujuh. Yan Jinyu juga baru saja dipromosikan menjadi murid kelas atas belum lama ini. Belum lama ini putri ketujuh bergabung dengan Akademi Rahasia Surga. Dia kuat, oleh karena itu cukup mudah baginya untuk dipromosikan menjadi murid kelas atas. Namun, menjadi murid elit bukanlah tugas yang mudah. Di antara 100 orang, 60 dari mereka adalah murid normal, 20 dari mereka adalah murid kelas atas sedangkan hanya 5 dari mereka adalah murid elit. Dari sini, sudah bisa dilihat bahwa para murid elit itu sangat kuat. Setidaknya di dalam Akademi Rahasia Surga, mereka masih memegang posisi yang cukup layak. Tapi yang benar-benar aktif di Akademi Rahasia Surga adalah murid inti dan orang-orang di atas mereka. Saya sekarang adalah murid elit, haruskah saya mengundang putri tertua ke pertemuan? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, putri tertua juga telah banyak membantunya. Jika bukan karena dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia masih memegang banyak rasa terima kasih untuknya. Saudariku akan segera datang. Yah. Setidaknya kamu masih memiliki hati nurani untuk mengingat saudariku. Ucap putri ketujuh terkekeh. King Sui menjadi suram. Apa itu tadi? Tetapi hanya sampai sekarang dia melihat ke sekeliling. Di dalam manor ini, ada 3 bangunan, 1 kolam dan area pegunungan kecil palsu. Di atas kolam, ada jembatan melengkung dan tempat dengan pavilion. Di dalam manor juga ada hutan bambu. Itu adalah hutan hijau yang berwarna biru kehijauan. Kekuatan hidup yang melimpah tersebar di sekitarnya. Meskipun burung pipit kecil, ia masih memiliki semua organ yang dibutuhkan untuk hidup. Tempat ini sudah dianggap sebagai rumah bangsawan yang cukup baik. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan manor sebelumnya. Masalahnya adalah bahwa di mana-mana ada rumah bangsawan, oleh karena itu, entah bagaimana dia merasa agak canggung. Sekarang, setidaknya dia akan merasa sedikit lebih nyaman melakukan latihan pagi di sini. Tidak lama kemudian, putri tertua datang. Ketika dia melihat King Sui dan gadis-gadis itu, dia tersenyum dan menyapa mereka. Baru setelah itu dia tersenyum pada King Sui. Selamat. Seperti biasa, wanita ini bagaikan bulan yang cerah melintasi langit malam, sangat indah. Bahkan Yan Jinyu dan putri ketujuh sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya. Tidak heran Ben Saint Child dan pemimpin dari Lord Sek akan sangat setia padanya.
Jenis ketertarikan yang bisa dia berikan pada pria itu fatal. Penampilannya begitu mempesona hingga bisa menyebabkan orang menyemburkan darah. Tidak sesederhana menjadi seksi, tapi juga lembut dan anggun. Itu adalah jenis ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semacam pesona yang datang dari dalam. Matanya memancarkan semacam ketenangan. Semacam perasaan luar biasa dari dunia fana, menyebabkan orang tidak berani menghujatnya. King Sui memperhatikan bahwa semakin dia berinteraksi dengannya, semakin berkurang kemampuannya untuk mengendalikan diri. Dia dengan malu-malu berbalik, tersenyum dan berkata kepada putri tertua, "Terima kasih, dan juga terima kasih telah merekomendasikan saya ke Akademi Rahasia Surga. Gajah nagamu sangat kuat. Anda adalah pria sejati," ucap putri tertua tersenyum entah dari mana. Tubuh King Sui bergetar. Dia memandang putri tertua dan tersenyum, "Terima kasih atas pujian Anda." King Sui sudah tahu bahwa putri tertua tahu tentang hal-hal yang terjadi yang melibatkan dirinya di kota Huge Desolated, sedemikian rupa sehingga King Sui dapat merasakan bahwa putri tertua ada di sekitar mereka saat itu. Alasan mengapa dia memanggilnya seorang pria mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa dia tidak melarikan diri saat berhadapan dengan naga api pada saat itu. King Sui melihat kedua mata indah putri tertua menatapnya kembali. Mereka tampak seolah-olah berniat untuk melihatnya. King Sui bisa melihat sesuatu dari matanya. Ini seharusnya tentang dirinya sendiri yang memurnikan iblis, hanya saja dia belum menanyakan tentang apapun untuk saat ini. King Sui menggosok kepalanya dan menghindari mata putri tertua. Sekarang, dia sudah dianggap untuk sementara naik ke perahu putri tertua. Jika dia tidak salah, putri tertua juga tahu tentang dia membunuh orang-orang dari band Saint Child. King Sui benar-benar berharap putri tertua mengetahui tentang semua ini dari orang lain daripada dia menyaksikannya sendiri. Namun, King Sui tahu bahwa kemungkinan yang terakhir sangat besar, karena dia khawatir tentang pangeran ketujuh, namun dia tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Sangat mungkin dia mencoba melatihnya. Pada malam pertamanya di Manor Baru, King Sui memasuki dunianya sangat awal. Dia meninggalkan gajah naga bersisik emas di luar untuk berjaga. Dengan keberadaannya di sana, King Sui bisa pergi ke alam dengan damai dan tidak terganggu. Seperti biasa, dia memperbaiki harta sihirnya. Hanya saja untuk saat ini, pada dasarnya sangat sulit untuk di-upgrade. King Sui melihat Heaven Sucking Drum, Spirit Gathering Drum, dan Coiled Dragon Statue. Sejauh menyangkut gajah naga skala emas saat ini, King Sui tidak lagi tahu apakah Heaven Sucking Drum masih berlaku. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi mampu mengetahui apakah pemandangan yang disebabkan oleh 2 juta nimbus akan sama dengan pemandangan yang disebabkan oleh kekuatan 4 juta nimbus. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak tahu apakah serangan yang digunakan gajah naga bersisik emas tempo hari mengandung kekuatan yang bernilai 1.020.000 nimbus atau 2.040.000 nimbus. Dia tidak bisa mencapainya dengan kekuatannya. Setelah King Sui memperbaiki kekuatan itu, dia akan bisa mengalaminya. Oh ya, bolehkah aku bertanya tentang gajah naga bersisik emas? Hanya saja setelah mengetahui berita tersebut, King Sui menjadi kesal. Alasannya adalah bahwa kekuatan gajah naga skala emas tidak benar-benar meningkat karena Heaven Sucking Drum. Ini karena tingkat drum gemetar surga tidak lagi mampu mengejar kekuatannya. King Sui benar-benar merasa ingin mengutuk. Tapi saat dia memikirkannya lebih dalam, dia melepaskan niat itu. Dia sudah mengambil banyak hal. Hanya saja sia-sia saja Heaven Sucking Drum tidak berfungsi. Tapi dia tidak takut akan hal itu. Begitu drum gemetar surga naik kelas, secara alami akan dapat sekali lagi secara signifikan meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Nilai. Tanpa nilai, semuanya hanya akan menjadi dekorasi. Demikian pula, itu juga paling sulit untuk benda ini naik level. Untuk harta karun seperti Heaven Sucking Drum, setelah mencapai kelas 5, itu sudah menjadi sangat sulit untuk terus naik. Ini hanya karena gajah naga bersisik emas terlalu kuat. Ini seperti saat itu dengan pedang biduk,
itu tidak dapat membantu memperkuat energi roh King Sui dan tidak lagi dapat menggunakan penggunaannya seperti yang diharapkan. Fenomena ini sangat biasa. Hanya saja hal itu membuat orang merasa sangat kesal. Baiklah, sekarang, dia merasa ada satu hal lagi yang dia nantikan. Dia menantikan Heaven Shaking Drum, Coiled Dragon Statue, dan Spirit Gathering Lamp yang naik kelas. Itulah satu-satunya cara. Akan datang suatu hari ketika semua binatang iblisnya menjadi sangat kuat. Gajah naga skala emas terbangun. Sepertinya buah nirvanik telah matang. Hanya saja, burung api belum benar-benar memakannya. Seperti biasa, ia akan mengunjungi tempat itu setiap hari dan membakarnya dengan api kehidupannya sendiri. King Sui merasa bahwa buah nirvanik ini kemungkinan besar akan membuat kekuatan burung api meningkat secara signifikan. Ini seperti membiarkannya melalui Nirvana Rebirth, bahkan mungkin berakhir seperti gajah naga bersisik emas. Demikian pula, King Sui sangat menantikan hari ini. Jika binatang iblis miliknya ini semuanya bisa menjadi sangat kuat, itu akan setara dengan dirinya yang kuat. Dengan cara ini, di masa depan, dia akan merasa sangat percaya diri kemanapun dia pergi. Ini karena ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Setelah 4 tahun, ada orang dari keluarganya yang juga akan datang. Saat itu, mereka membutuhkannya untuk merawat mereka. Saat King Sui memikirkan semua ini, dia merasa semua bersemangat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan motivasi. Dia menganggapnya sebagai memperjuangkan reputasi untuk anggota keluarganya sendiri. Selain itu, yang membuat King Sui senang adalah bahwa pohon 1000 tahun yang muram telah menumbuhkan cukup banyak buah hijau. Dia tahu bahwa buah itu mengandung kekuatan yang dikaitkan dengan yin yang sangat kuat. Yang membuatnya bingung adalah bahwa itu adalah sumber makanan favorit laba-laba setan berkepala 6 saat ini. Setelah setiap waktu yang ditentukan, itu akan memakan salah satunya. Selain laba-laba setan berkepala 6, Spirited Snake Turtle juga menyukainya. Adapun binatang iblis lainnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mendekatinya. Setelah setiap waktu yang ditentukan, laba-laba setan berkepala 6 akan memakan salah satu buah. Selama periode waktu ini, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Jaring laba-laba yang dimuntahkannya akan lebih keras, lengket, dan beracun. Laba-laba iblis berkepala 6, perempuan. Ini, King Sui bisa mengerti. Tapi untuk Spirited Snake Turtle, dia tahu bahwa kura-kura mengandung api besar dan itu membantu memberi makan tubuh seseorang secara signifikan. Tetapi dengan sangat cepat, King Sui berhasil menemukan masalahnya. The Spirited Snake Turtle, ular adalah hewan yin. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? King Sui tidak peduli tentang ini. Seluruh pohon buah-buahan hijau itu akan menjadi sumber makanan yang cukup untuk laba-laba setan berkepala 6 dan penyu ular roh untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, bahkan setelah mereka memakannya, yang baru masih akan tumbuh. King Sui tidak tahu sampai tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh laba-laba setan berkepala 6 dan penyu ular roh dengan mengandalkan buah muram 1000 tahun. Bagaimanapun, laba-laba setan berkepala 6 mengandalkan jaring laba-laba. Selain itu, kekuatannya juga akan meningkat. Dengan kecepatannya saat ini, King Sui merasa bahwa kecepatannya meningkat sangat menakutkan. Meskipun itu tidak seperti ledakan peningkatan mendadak yang ditunjukkan oleh gajah naga bersisik emas, tetapi kecepatan semacam ini juga dianggap gila. Hanya saja dia tidak tahu sampai kapan kecepatan ini akan bertahan. Ini hal yang bagus. Dia menenangkan pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi. Segel Rock. Tentang formasi nebula ilahi, sekarang, King Sui sudah berusaha keras untuk mengatur bintang 62. Sayangnya, dia gagal lagi dan lagi. Tapi setiap dia mencobanya, pasti ada kemajuan dan peningkatan. King Sui merasa perlu untuk menumbuhkan formasi nebula ilahi 88 dalam waktu ini. Dengan melakukan itu, dia akan dapat meningkatkan kekuatan dan energi rohnya secara signifikan.
Ini karena dia tahu bahwa alam Valet jadi immortal entah bagaimana terkait dengan faktor lain, yaitu energi roh. Selama ini, dia selalu memikirkan hal ini bersamanya. Mungkin dengan meningkatkan energi rohnya sampai batas tertentu, dia akan dapat meningkatkan alam Valet jadi immortal. Sekarang, sumber kontradiksi semuanya telah diarahkan ke alam Valet jadi immortal. Sepertinya semuanya hanya akan bisa berkembang dengan lancar setelah alam Valet jadi immortal ditingkatkan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kekuatan mentahnya sekali lagi meningkat 2 nimbus. King Sui sepertinya tidak lagi merasa senang dengan ini. Ini seperti perasaan ketika dia menjaga seluruh gunung emas, dia tidak akan takut dia tidak memiliki cukup emas untuk dibelanjakan. Pada saat dia melihat 2 medali emas lagi, dia tidak akan menganggapnya luar biasa. Segel Rock sama seperti sebelumnya. Adapun formasi Nebula Ilahi 8 ganda, ia telah menghabiskan 3 hari di dalam alam mencoba untuk mengatur bintang terakhir tetapi tanpa hasil. Itu selalu begitu dekat, dia hanya selangkah lebih pendek dari kesuksesan. King Sui tidak terlalu kesal. Pada siang hari, dia akan membimbing gadis itu melalui kultivasinya. Gadis seperti penyihir ini akan segera mencapai kekuatan Master Negara kelas 2. Adapun kemampuannya dalam pertarungan nyata, itu bahkan lebih kuat. Pada saat King Sui membantunya melakukan akupuntur, King Sui merasa bahwa kekuatan pemutusan darah di dalam tubuhnya perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat energi dari Blood Terminator Bat benar-benar menyatu ke dalam tubuhnya, kecepatan di mana kekuatannya meningkat tidak lagi menakutkan seperti sekarang. King Sui mengulurkan akal sehatnya. Gadis itu hampir tidak bisa mencapai Master Negara kelas 3. Setelah itu terjadi, dia tidak lagi dapat meningkatkan kecepatan luar biasa seperti sekarang. Setengah bulan berlalu, gadis itu akan melatih tinju Tai Chi 2 kali, pagi dan malam. Di lain waktu, dia akan mengolah bentuk harimau serta beberapa langkah kaki. King Sui juga akan memandu aliran aura merusak dan aura mengerikan dengan jarum emasnya, memungkinkan kekuatan melukai serangan gadis itu menjadi jauh lebih kuat dari kekuatannya sendiri. King Sui sangat senang melihat kemajuan yang dibuat gadis kecil itu. Sekarang, gadis itu tampak jauh lebih santai di depannya dibandingkan sebelumnya. Dia juga mulai menunjukkan lebih banyak ekspresi dibandingkan sebelumnya. Selain berkultivasi setiap hari, dia juga akan berbicara dengan King Sui. Tapi biasanya, itu juga tentang kultivasinya. Dia tidak pernah membicarakan apapun tentang dia. King Sui tidak bertanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun kecuali gadis itu memutuskan untuk mengatakannya sendiri. King Sui, saya telah menemukan batu kapur spiritual 10.000 tahun dan rumput semangat berbulu yang Anda inginkan. King Sui mendengar suara putri tertua. King Sui berbalik hanya untuk menemukan bahwa putri tertua telah tiba. Dia ingat bahwa dia pernah memintanya untuk membantunya menemukan bahan untuk cairan spiritual. Pada saat itu, dia tidak terlalu memperdulikannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukannya. Oh, baiklah, terima kasih. Setelah saya menyempurnakannya, saya akan berbagi sedikit dengan Anda. Ucap King Sui tersenyum. Kamu terlalu pelit. Anda hanya berbagi sedikit dengan kami, setidaknya Anda harus membagikan setengahnya. Sangat jarang putri tertua berbicara begitu santai. Wajah cantiknya itu membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Sebenarnya, bagian kecil ini sudah setengahnya. Untuk semua yang Anda tahu, saya merasa mungkin hanya ada setetes saja. Mari berharap yang terbaik dan berharap kita bisa mendapatkan 2 tetesnya. Jika tidak, kurasa aku tidak akan bisa berbagi denganmu, ucap King Sui tersenyum. Aku tidak pernah mengira bahwa kamu ternyata seorang alkemis juga. Saya pikir pemurnian iblis adalah keahlian Anda. Batu gamping spiritual 10.000 tahun ini sudah dianggap layak. Tampaknya Anda harus sangat kuat dalam hal memurnikan obat. Ucap putri tertua memandang King Sui dengan nakal. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Seperti yang dia pikirkan,
putri tertua telah mengetahui segalanya, hanya saja dia tidak menanyainya tentang itu. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan secara sembarangan. Jika orang tersebut tidak ingin membicarakannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia bertanya. Saya rasa begitu, hanya saja saya tidak memiliki resep untuk itu. Selama saya memiliki bahan yang tercantum pada resep serta resepnya sendiri, pada dasarnya saya akan bisa membuatnya. Ucap King Sui tidak melebih-lebihkan. Dia benar-benar mampu melakukan itu. Ditambahkan bahwa ada beberapa rumput ular emas dalam alam Valet Jade Immortal, tingkat keberhasilan pada dasarnya tidak menjadi masalah. Oh, kamu yakin? Ucap putri tertua memandang King Sui dengan kaget. Tentu saja, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mungkinkah ada sesuatu yang putri tertua ingin saya bantu buat? King Sui bertanya dengan heran. Memang ada satu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan itu. Saya memiliki resep serta bahan untuk itu. Sayangnya, saya hanya punya satu untuk diri saya sendiri. Tetapi semua alkemis yang saya temukan hanya akan memberitahu saya bahwa peluang sukses mereka kurang dari 10%. Makanya, saya tidak pernah berani mencobanya. Saya takut gagal, sekali gagal, itu akan sangat menghantam saya. 10% tingkat keberhasilan pasti terlalu rendah, ucap putri tertua sambil menghela nafas. Bolehkah saya melihat resep Anda? Hanya setelah melihatnya saya akan dapat memberikan jawaban yang pasti, ucap King Sui setelah berpikir sejenak. Tentu saja, saat putri tertua berbicara, dia mengeluarkan bis Parkman berwarna ungu keemasan. Saat dia mengeluarkannya, fluktuasi ki spiritual yang kuat memancar darinya. Hanya dari fakta bahwa resepnya terekam di perkamen binatang, dia sudah bisa mengatakan bahwa resep ini luar biasa. Saat King Sui mengambilnya, seutas aura menyegarkan memasuki tubuhnya melalui meridian di jari-jarinya. Itu benar-benar sensasi yang aneh. Setelah itu, King Sui menyadari bahwa darah di dalam garis darah emas violetnya tampaknya menjadi sedikit lebih tebal. Ini terlalu aneh, hanya ki spiritual dari perkamen binatang yang mampu membuat garis darah emas violet dalam dirinya lebih tebal. Bisa dilihat betapa berharganya perkamen binatang ini. Tetapi King Sui tahu bahwa resep yang tertulis di atasnya bahkan lebih berharga. Resep untuk Violet Gold Bloodline. Beberapa kata sederhana itu mengejutkan King Sui. King Sui mengingat mutiara garis darah emas Violet miliknya sendiri. Itu adalah hal-hal yang tertinggal dari zaman kuno. Dia tidak tahu apakah dia akan berakhir dengan mutiara garis darah emas Violet tepat setelah dia memperbaiki resep ini. Atau mungkinkah sesuatu yang lain? Mungkinkah itu membuat semua darah di dalam tubuh seseorang berubah menjadi darah emas ungu sekaligus? Dengan sangat cepat, King Sui menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan menjadi tirani karena tidak ada yang berani mengambilnya jika itu masalahnya. Mungkinkah kemurnian garis darah emas Violet berbeda? Sampai sekarang, garis darah emas Violet King Sui sudah setebal wol rajutan. Itu berwarna emas ungu. Pada awalnya, itu tidak sekuat sekarang. Ini juga karena tubuh fisiknya semakin kuat di kemudian hari. Sebelumnya, ini hanya dimulai dengan setetes Violet Gold Blood. Itu seperti benih. Perlahan, itu berlipat ganda dan membentuk garis. Akhirnya, kepala dan ekor dari garis itu bahkan terhubung dan membentuk sebuah siklus. Mungkinkah resep garis darah emas Violet ini menjadi mutiara garis darah emas ungu? Setelah berpikir sejenak, King Sui merasa agak kacau. Dia harus melihat bahan-bahan yang tercantum terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia akan bisa mengetahui tentang fungsi dari resep garis darah emas Violet. Resep Violet Gold Emperor Grace, Trileaves Sky Lotus, ginseng yang berusia di atas 8.000 tahun, Fleche Flower Root yang di atas 8.000 tahun, Lingzi yang di atas 8.000 tahun, inti iblis kelas 4, inti monster iblis kelas 4. Efek, tanam garis darah Violet emas di dalam darah konsumen, biarkan darah membentuk garis darah emas ungu dalam waktu 3 tahun.
Itu juga bisa membuat garis darah emas valet orang-orang yang awalnya sudah memilikinya menjadi lebih murni. Seseorang hanya bisa meminumnya sekali setiap 10 tahun dan 10 kali seumur hidup. Membaca sampai titik ini, King Sui sudah mengerti bahwa sebenarnya benda ini hampir sama dengan mutiara garis darah emas valet. Hanya saja yang ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas garis darah emas valet, selanjutnya memperkuat energi yang tersembunyi di dalam garis keturunan tersebut. Namun, kemungkinan besar efeknya tidak akan sekuat mutiara saat pertama kali menerimanya. Ini pasti hal yang bagus. Meskipun King Sui memiliki mutiara garis darah emas valet, itu adalah sesuatu yang dia dapatkan tanpa usaha. Dia tidak akan pernah bisa merasakan kegembiraan seseorang yang mendapat resep untuk resep garis darah emas valet. Banyak orang di seluruh benua merindukan garis darah emas dan garis darah emas ungu. Ada juga orang-orang yang merindukan garis darah perak. Sifat darah orang-orang ini memiliki kualitas dan prestasi yang berbeda. Selama mereka memiliki garis keturunan yang baik, meskipun berkultivasi seperti yang dilakukan orang normal, pencapaian mereka akan 10 kali lipat atau bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang biasa. Setelah melihat semuanya, King Sui mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saya 100% yakin saya bisa memperbaiki ini. King Sui memikirkannya. Bahkan jika dia gagal, dia masih memiliki mutiara garis darah emas valet. Dia tiba-tiba memikirkan Yan Jingyu dan merasa perlu untuk memberikannya satu. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak perlu menyembunyikannya dari putri tertua. Dia sekali lagi bertanya, saya memiliki sesuatu yang mirip dengan mengubah sifat darah seseorang. Saya ingin tahu apakah putri tertua telah melihatnya. Anda memiliki garis darah emas valet. Putri tertua tampak sedikit terkejut ketika dia menatap King Sui. Hanya ada seuntai darah keemasan ungu di dalam tubuhku saat ini. Bagaimana dengan ini? Karena Anda telah banyak membantu saya, mengapa Anda tidak mengambil mutiara garis darah emas valet yang saya miliki terlebih dahulu? Setelah saya menyempurnakan pil obat untuk Anda nanti, kami akan mencoba mengkatalisasi prosesnya. Akankah itu lebih baik? King Sui masih mengatakannya. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini sangat jujur. Dia adalah teman yang layak dibuat. Kamu semakin misterius sekarang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang rahasia Anda? Saya merasa semakin penasaran. Ucap putri tertua tersenyum. Senyumannya itu cukup untuk menjatuhkan kota dan negara. Putri tertua, tahukah kamu bahwa seorang wanita tidak bisa merasakan keingintahuan sebesar ini terhadap seorang pria? Ini akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri, ucap King Sui dengan nada genit. Hehe, di mataku, kamu adalah bocah kecil yang misterius, putri tertua mengatakan sesuatu yang membuat King Sui merasa sangat kesal. Namun demikian, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mengambil mutiara garis darah emas valet dan memberikannya padanya. Ini adalah mutiara ilahi emas ungu. Saya mendapat beberapa dari mereka secara tidak sengaja. Ini dapat membantu menanam setetes valet gold blood ke dalam tubuh Anda. Seiring waktu dan kultivasi Anda, perlahan akan berlipat ganda. Mengikuti peningkatan jumlahnya, itu akan membantu membuat kekuatan di dalam darah Anda menjadi lebih kuat. Perlahan, itu akan membuat darah emas valet mengontrol darahmu dan membuat darahmu dipenuhi dengan kekuatan darah ungu. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya, akhir terbaik yang saya pikirkan tentang resep ini adalah yang ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menyadarinya secepat ini. Maukah kamu jika saya mengambilnya? Ucap putri tertua mengambil alih botol porselen yang diserahkan King Sui. Biarkan aku bertindak sebagai pelindungmu. King Sui merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini sekarang. Dia memanggil gajah naga bersisik emas juga. Putri tertua tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia membuka botol porselen dan menelan mutiara garis darah emas valet di dalamnya. Jangan meremehkan setetes valet gold blood. Bahkan satu tetes kecil saja sudah merupakan kekuatan yang sangat besar. Ini hanyalah sebuah benih.
Di masa depan, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pohon yang tinggi dan besar. Cahaya ungu mulai mengelilingi tubuh putri tertua. Aura yang sangat besar muncul, melepaskan ki ungu yang melingkari di sekelilingnya, menambahkan semacam perasaan ilahi dan mempesona pada kecantikannya yang sudah seperti dewi. Apa yang terjadi setelahnya adalah yang lebih mengejutkan King Sui. Tubuh putri tertua tiba-tiba bersinar dengan lingkaran cahaya putih yang melimpah dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Itu seperti kepompong yang sangat besar. Setelah itu, ki pedang putih besar keluar dari tubuhnya dan langsung terbang ke langit. Untungnya, aura tirani ini tidak menyebar ke sekitarnya. Itu hanya menembus udara. Itu tampak seperti mencoba menembus langit. Dia menerobos. Namun, sekelilingnya masih sangat sepi. Sepertinya gerakan semacam ini tidak menarik perhatian siapapun. Untungnya, seluruh proses tidak memakan waktu lama. Cahaya menghilang dan tubuh putri tertua mulai terlihat lebih berbeda. Wajahnya membawa semacam aura yang menyerupai ilusi dan juga peri. Perasaan itu sangat aneh. Rasanya seolah-olah dia sendiri telah menjadi peri. Ada senyuman tipis di wajahnya, tapi pada saat yang sama sepertinya bukan itu masalahnya. Saat dia melihat King Sui, bibir seksinya sedikit melengkung dan dia tersenyum. King Sui di sisi lain, benar-benar tercengang kali ini. Pikiran King Sui menjadi kosong melihat senyumnya. Namun, kedua matanya masih terlihat tenang. Itu semacam kekaguman akan kecantikan. Pada saat dia sadar, dia merasa agak malu. Kamu terlihat secantik peri. Kecantikanmu tiada taraf. Saya sudah cukup senang bisa mendengar pujian Anda. Terima kasih. Saya telah menerobos. Ucap putri tertua mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sutra sachet interspatial untuk King Sui. Saya akan memberikan obat-obatan dan resep di sini. Tidak ada gunanya saya menyimpannya. Kalau begitu aku akan mengambil semuanya. Oh, dan selamat untuk terobosanmu, ucap King Sui saat dia menerimanya. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia menginginkan resep ini. Dia sudah menghafalnya. Jika dia menolak mereka, sepertinya dia menghindarinya. Juga, putri tertua sudah puas setelah mendapatkan keuntungannya sendiri. Yang terpenting, dia tidak dapat menemukan bahan yang cukup untuk saat ini. Oleh karena itu, resep tersebut pada dasarnya tidak berguna saat ini. Namun, dia masih bisa memperbaikinya sekali lagi. Dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia perbaiki darinya. Bagaimanapun, kami dianggap teman. Anda tidak harus terlalu formal. Oh ya, saya sudah mendengar kabar tentang istri Anda. Dia sekarang dipastikan berada di Divine Might Dynasty. Tapi dia bukan milik dinasti itu sendiri. Dia berada di gadis suci dari Sekte Teratai, ucap putri tertua pada King Sui. Sekte Teratai. King Sui merasa sangat curiga. Dia tahu bahwa Di Chen adalah anggota alam teratai ketika dia berada di 5 benua. Itu karena dia menyerap platform benda suci teratai yang menyebabkannya menjadi terlalu kuat dan menyebabkan dia langsung bisa melihat dunia manusia. Semua ini terutama karena perubahannya terlalu signifikan. Itu seperti ketika orang normal segera dipromosikan menjadi raja sebuah dinasti. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga untuk sesaat, dia tidak dapat mencernanya. Sekte Lotus sangat kuat. Sekte ini terletak di Divine Might Dynasty. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sekte tingkat 3 puncak. Tetapi ada lebih banyak legenda yang mengatakan bahwa kekuatan sejati Sekte Lotus bahkan melampaui dinasti kekuatan ilahi. Kami tidak tahu apakah itu nyata untuk saat ini. Tapi Sekte Lotus memegang posisi yang sangat tinggi di Divine Might Dynasty. Biasanya, sekte tidak akan secara sukarela mengambil bagian dalam pertempuran. Selanjutnya, mereka berjalan melintasi benua untuk melakukan pekerjaan amal. Makanya, ada banyak orang yang mendukung mereka. Berbicara sampai saat ini, putri tertua memandang King Sui. Tetapi semua ini tampak sangat aneh di mata King Sui. Mungkinkah Sekte Lotus cocok dengan dinasti kelas 4? Mungkinkah itu cocok dengan Akademi Rahasia Surga?
Apakah benar-benar hanya ada 3 organisasi dengan kekuatan kelas 4 di benua barat lembu? Sebelumnya, dia juga pernah mendengarnya. Ini baru di permukaan. Selain itu, Akademi Rahasia Surga, Dinasti Kekuatan Ilahi, dan Dinasti Kelas 4 lainnya adalah kekuatan dari beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang yakin apakah mereka masih Dinasti Kelas 4. Apakah masih ada lebih banyak kekuatan kelas 4 yang tersembunyi di bawah benua barat? Selain itu, 3 kekuatan kelas 4 bersama-sama juga menutupi hanya setengah dari wilayah benua barat. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang tersembunyi di benua sebesar itu. Untuk saat ini, dia harus terus memperkuat dirinya. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat barulah dia bisa bertemu Di Chen sekali lagi. Jika tidak, bahkan jika dia pergi ke sana, kemungkinan besar juga akan sia-sia. King Sui berharap dia dapat membantunya menemukan hal-hal dan orang-orang yang dia sayangi. Dia juga berharap dia bisa sekali lagi jatuh cinta padanya. Dia tidak berencana untuk menggunakan 2 buah Heart Mechet dalam alam Valet Jade Immortal. Mungkin setelah menggunakannya, dia akan bisa membuat Di Chen kembali ke sisinya. Tetapi pikiran bawah sadarnya tidak terlalu menyukai gagasan itu. Kecuali jika dia benar-benar tidak punya pilihan, dia pasti tidak akan menggunakan buah yang cocok dengan hati. Pada saat King Sui kembali ke akal sehatnya, putri tertua sudah menatapnya dengan tenang. Dia melanjutkan dan berkata dengan gembira, "Terima kasih. Keberadaannya adalah semua yang perlu saya ketahui. Ini akan membuat saya lebih mudah untuk mencarinya di lain waktu. Kenapa kamu tidak pergi sekarang?" Putri tertua dapat merasakan bahwa King Sui sangat ingin melihat Di Chen. Oleh karena itu, dia secara naluriah menanyainya tentang hal itu. Sebelum ini, dia tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang perselingkuhan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Tidak ada gunanya aku pergi. Kami akan kesampingkan ini untuk saat ini. Oh ya, apakah ada dinasti tingkat 5 di benua barat? Oh, tunggu, kikuk aku bahkan belum bertanya tentang kekuatan Master Negara bagian 4 kelas puncak. King Sui menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Kekuatan Master tingkat 4 tingkat puncak sekitar 2 juta nimbus. Dinasti tingkat 4 tidak hanya memiliki Master Negara tingkat 4, mereka juga memiliki beberapa tingkat 5. Alasan kenapa aku tidak memberitahumu terakhir kali adalah karena kekuatanmu. Sekarang, meskipun kamu mendapatkan gajah naga, aku tetap berharap kamu lebih berhati-hati, ucap putri tertua menjelaskan. Kekuatan gajah naga skala emas sekarang setara dengan Master tingkat 4 puncak. Sekarang, King Sui juga mengetahui bahwa perbedaan kekuatan antara pemula dan Master tingkat 4 puncak seperti perbedaan kecerahan antara cahaya kunang-kunang ke matahari dan bulan. Itu hampir merupakan jurang yang tak bisa dilewati. Putri tertua telah menerobos. Aura seperti dewa yang dipancarkan dari tubuhnya, pesonanya yang saleh serta kecantikannya yang ekstrim membuat King Sui bertanya-tanya apakah dia telah melampaui Master Negara tingkat 4 dan setidaknya menjadi Master Negara tingkat 5. Ini hanya asumsi King Sui, tapi dia bisa merasakannya dengan sangat kuat. Meskipun demikian, dia tidak bertanya padanya tentang hal itu, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan masalah orang lain. Meski begitu, dia masih berharap putri tertua akan menjadi lebih kuat. Saya mendengar bahwa ada orang-orang dari Tuan Sekte serta beberapa anak suci yang mencoba menjemput Anda, ucap King Sui dengan santai. Dia hanya bermaksud untuk memberitahunya tentang hal itu karena kebaikan. Dia tidak lebih dari itu. Ya, aku tahu. Terima kasih atas perhatianmu. Orang-orang itu tidak cukup kuat untuk mengancam saya, ucap putri tertua memandang King Sui. Ketika dia mengatakan itu, dia mengungkapkan semacam keanggunan yang dimiliki seorang wanita cantik. Rasanya sangat menyentuh hati. Tidak lama kemudian, putri ketujuh dan Yan Jinyu juga menuju ke sini. King Sui segera memberi mereka masing-masing mutiara garis darah emas valet. Meskipun dia tidak punya banyak, dia masih punya cukup banyak. Apalagi sekarang, dia juga sudah mendapatkan resepnya.
Dia yakin bahwa dia akan berhasil mendapatkan hal-hal yang terdaftar di dalamnya. King Sui agak bias. Dia ingin menunjukkan kepada putri tertua bahwa dia peduli padanya. Sejak King Sui datang ke sini, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Tentu saja, Yuruyan adalah istrinya. Di seluruh Akademi Rahasia Surga, satu-satunya orang di sisinya adalah putri tertua, putri ketujuh serta Yan Jinyu. Tian Jiange juga dianggap teman yang cukup baik, setidaknya dia berbeda dengan orang lain. Selain itu, King Sui telah membuat musuh dengan Pangeran Fu dari Ben Saint Child. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan bertengkar satu sama lain. King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Hati-hati dengan Ben Saint Child. Tapi menurutku itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Sebelum putri tertua pergi, dia mengingatkan King Sui. Setelah mereka semua pergi, King Sui dan gadis kecil itu pergi berjalan-jalan di sekitar halaman. Hari itu matahari sudah terbenam. Halaman itu kira-kira 5 hektar, yang lebih dari cukup bagi mereka untuk berjalan-jalan. Selama waktu ini, King Sui akan mengajak gadis kecil itu jalan-jalan setiap hari. Pertama, itu bisa membantu menghilangkan kebosanannya. Kedua, juga membantu meringankan ki yang menyebalkan di dalam hati gadis itu. Jangan meremehkan aktivitas seperti itu. Sama seperti ini, dengan seluruh tubuh dan pikiran mereka rileks, mereka berjalan perlahan dan bernapas dengan tenang. Situasi seperti ini bisa membantu seseorang menenangkan pikirannya. Jika mereka memikirkan masalah lain sekarang, itu dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih rasional. Berjalan dengan santai bukan hanya cocok untuk orang tua biasa. Itu memainkan peran penting bahkan dalam kehidupan para pejuang dan ahli. Hal yang sama berlaku untuk pasangan, begitu pula suami istri. Karenanya, berjalan kaki mendatangkan keuntungan besar. Selama waktu ini, King Sui biasanya akan diam dan perlahan berjalan berdampingan dengan gadis itu. Dia juga akan mengamati pemandangan di sekitarnya serta matahari terbenam. Tentu saja, dia juga akan melihat gadis itu dari waktu ke waktu. King Sui tidak tahu kapan dia bisa mengubah gadis kecil itu menjadi gadis biasa, seperti memiliki aspek yang dimiliki gadis normal alih-alih hidup dengan kebencian terhadap orang-orang dan dunia. Bocah kecil, jika ada hari ketika kamu ingin pergi dari sini, aku harap kamu akan memberitahuku tentang hal itu dan memberitahuku tentang apa yang kamu rencanakan, ucap King Sui sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa akan datang suatu hari gadis itu akan pergi. Alasannya karena ada hal-hal yang dia simpan dalam pikirannya. Meskipun tampaknya saat ini, auranya yang mengerikan telah melemah, King Sui tahu bahwa ketika dia terus menjadi lebih kuat, aura mengerikan di dalam hatinya akan, sebaliknya, mengikuti dan diperkuat. Karenanya, dia sadar bahwa gadis itu pada akhirnya akan pergi. Pada hari itu, gadis itu akan mulai melakukan urusannya sendiri. Baiklah, saya akan. Bolehkah aku memanggilmu ayah tirimu? Gadis itu bertanya pada King Sui setelah merenung untuk waktu yang lama. Sejak hari aku membawamu kembali, aku sudah mulai melihatmu sebagai putriku sendiri. Ini adalah takdir kita, ucap King Sui berjalan perlahan sambil memegang tangannya. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak membutuhkan alasan. Kadang-kadang, seseorang juga tidak membutuhkan tujuan untuk melakukan suatu hal, seperti yang dikatakan orang. Banyak hal akan tumbuh di taman meskipun awalnya tidak ditanam di sana. Hari ini, King Sui juga membuat gadis kecil itu mengambil mutiara garis darah emas valet dan hal-hal lain seperti pil halo. Kekuatan gadis itu sekali lagi meningkat tajam. Namun, yang membuat King Sui senang adalah valet gold blood. Hanya satu tetes saja yang mampu menekan aura mengerikan di dalam dirinya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan membuatnya mengambilnya lebih awal. Jika itu di masa lalu, dia harus mengandalkan Tai Chi Fist untuk menekan aura mengerikan di dalam dirinya. Tapi sekarang, bahkan jika dia tidak melatih tinjunya, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh aura mengerikan. Saat King Sui melihat ini, dia menghela nafas lega.
Darah emas Valet memiliki lebih banyak keuntungan untuk perempuan. Aura kebal yang dipasangkan dengan aura tirani, kedua aura itu adalah jenis keberadaan yang hampir seperti beresonansi satu sama lain. Mata gadis itu bersinar dengan cahaya ungu yang redup. Sifat tubuhnya samar-samar mengalami sedikit perubahan. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia sudah memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk cairan spiritual dan sudah bisa memperbaikinya. Dia tidak tahu fungsinya apa. Untuk beberapa alasan, resep tersebut tidak menyatakan penggunaan cairan spiritual saat pertama kali keluar. Meski sedikit kesal, perasaan tidak tahu apa yang harus diantisipasi juga cukup mengasyikkan. Batu kapur spiritual 10.000 tahun adalah stalaktit yang berharga. Itu hanya bisa ditemukan di pegunungan tertentu. Hanya satu tetes saja sudah sangat berharga. Putri Chang memberi King Sui sebanyak 1 botol. Rumput semangat berbulu mungkin terlihat sangat normal, tetapi aura yang dipancarkan darinya masih sangat kuat. Bahkan orang biasa pun bisa merasakan bahwa ini bukanlah rumput biasa. Ini semua dianggap rumput spiritual. Biasanya, tanaman obat dengan usia lebih dari 5.000 tahun akan dianggap sebagai rumput spiritual. Adapun yang berusia di atas 3.000 tahun, mereka dianggap jamu kualitas terbaik. Setelah melakukan semua ini, King Sui mulai memurnikan obatnya. Kali ini, King Sui menambahkan rumput ular emas sambil memurnikan obatnya. Meski tingkat keberhasilannya tinggi, ia tetap takut gagal. Tanaman obat ini adalah semua hal yang sangat jarang ditemukan. Selain itu, dia memiliki sangat sedikit dari mereka, oleh karena itu, dia tidak dapat meninggalkan ruang untuk kegagalan. Kali ini, King Sui terkejut, proses pemurnian obat berlangsung sangat lancar. Selain itu, seluruh proses tidak memakan waktu lama. Dia berhasil memperbaikinya hanya dalam 7 hari. Pada saat Golden Flint Iron Cauldron mendingin, King Sui dengan cepat melanjutkan dan membukanya. Ada 9 pil obat berbentuk bola berwarna putih salju di Golden Flint Iron Cauldron. Mereka seukuran kelereng dan semuanya bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Selanjutnya, mereka juga dalam keadaan cair. Pil obat dalam keadaan cair. Cairan spiritual. Mereka tampak seperti mutiara cair yang lengket dan pekat. King Sui mengeluarkan beberapa botol obat dan memasukkannya. Setelah itu, King Sui melanjutkan untuk melihat tetes terakhir cairan spiritual di dalam kuali besi flint emas dengan teknik penglihatan langitnya. Dia memiliki harapan tinggi untuk fungsi cairan spiritual. Cairan spiritual mengendurkan tendon dan mencuci sumsum tulang. Itu mencuci dan memperkuat tulang seseorang dan membantu membersihkan serta memperkuat organ. Itu juga mencuci dan memperkuat darah, sangat meningkatkan kualitas tubuh konsumen dan memicu potensi tersembunyi di dalamnya. King Sui linglung. Meskipun cairan spiritual tidak secara teknis meningkatkan kekuatan seseorang, itu masih akan dianggap sebagai eksistensi pada tingkat yang sama dengan obat suci. Alasannya karena itu adalah obat yang meningkatkan kualitas dan mengubah sifat tubuh seseorang. Pada dasarnya, itu adalah obat menyeluruh yang membantu meningkatkan potensi terpendam seseorang. Setiap individu dibatasi hanya minum 1 tetes. Tanpa ragu-ragu, King Sui menurunkan setetes dari kuali besi flint emas. Sensasi samar dan menyegarkan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya sangat nyaman. Setelah itu, jari kelingking King Sui menjadi hitam. King Sui dengan tenang mengambil jarum emas dan segera menusuknya melalui jari kelingkingnya. Darah kotor hitam legam segera menyembur keluar darinya. Itu adalah zat tidak murni di dalam tubuhnya yang dilepaskan. Hanya ini sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya cairan spiritual itu. Alasannya adalah sudah lama sekali sejak King Sui terakhir kali menghilangkan kotoran di dalam tubuhnya. Kali ini, dia berhasil melepaskan banyak dari mereka hanya dalam waktu singkat. Ini adalah zat tidak murni yang lebih terkonsentrasi yang bersembunyi lebih dalam di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan King Sui tidak segera meningkat,
baik potensi tersembunyi maupun fisik tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini seperti ember yang sudah penuh dengan air. Cairan spiritual mengubah ember menjadi tangki. Meskipun jumlah air tidak bertambah, jumlah air yang bisa ditampung di dalamnya bertambah. King Sui benar-benar puas. Bagaimanapun, ini sudah dianggap King Sui memasang batu bata dan ubin untuk menyerap energi di dalam dirinya di masa depan. Ini dianggap langkah yang cukup signifikan, sedemikian rupa sehingga membuat King Sui merasakan dorongan untuk segera memurnikan energi. Namun demikian, dia dengan paksa mencoba menahan dorongan itu. Kecuali jika dia dipaksa sampai akhir baris oleh orang lain, dia tidak ingin mengambil taruhan berisiko secepat itu, apalagi dia juga merasa tidak akan lama sampai dia bisa memperbaikinya, terburu-buru. Cairan spiritual adalah barang bagus. Sayangnya, dia hanya memiliki sedikit. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkannya sekarang. King Sui berencana untuk istirahat terlebih dahulu sebelum mulai menyempurnakan pelet garis darah emas Valet. Kali ini, yang mengejutkan, dia membutuhkan 49 hari untuk melakukannya, yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Ini membuat King Sui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Selama seorang alkemis memurnikan obat kelas atas, itu akan memakan waktu paling lama 10 hari atau lebih. Jika gagal, tidak hanya ramuan obat akan terbuang percuma, tetapi juga waktu yang dia investasikan untuk membuatnya. Semakin baik suatu obat, semakin rendah tingkat keberhasilannya untuk disempurnakan. Inilah tepatnya juga mengapa putri tertua menyimpan ini selama ini. Meskipun King Sui tahu bahwa dia bisa berhasil, dia masih merasa sedikit gelisah karenanya. Bagaimanapun, ini adalah Valet Gold Bloodline Pellet, sebuah eksistensi yang sejenis dengan Valet Gold Bloodline Pearl. Itu adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tersisa dari zaman kuno. Setelah membukanya, King Sui terkejut menemukan ada 30 dari mereka. Ini sudah dianggap jumlah yang lumayan. Faktanya, bahkan King Sui merasa ini di luar normal. Sayangnya, ramuan obat hanya bisa digunakan untuk mengolah sekali. Jika itu cukup untuk digunakan 2 kali, sangat mungkin putri tertua akan mencari beberapa alkemis terkenal untuk memperbaikinya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.